Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah manajemen rantai pasok. Minggu ini minggu keempat dan kita akan belajar bersama tentang perancangan jaringan supply chain. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan desain jaringan supply chain management yang mencakup trade-off dalam merancang jaringan supply chain, decoupling point, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan jaringan, dan model-model untuk merancang jaringan. Rancangan jaringan merupakan suatu kegiatan strategi yang harus dilakukan pada supply chain. Karena merupakan kegiatan strategis, maka perubahan terhadap konfigurasi jaringan hanya terjadi dalam interval waktu yang relatif panjang. Berbeda dengan kegiatan operasional yang kita tahu ya, dalam jaringan tersebut berlangsung secara terus-menerus. Jadi karena sifatnya ini strategis, jadi perubahan yang terjadi atau keputusan-keputusan perubahan yang terjadi di dalam supply chain itu terjadi dalam jangka waktu yang panjang atau lama. Sedangkan kalau operasional itu karena sifatnya harian, jadi dia berlangsung secara terus-menerus. Nah, seperti yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya, kalau supply chain itu ingin responsif, maka konfigurasi jaringan yang ditunjang dengan fasilitas produksi maupun gudang harus lebih banyak dan tersebar di berbagai lokasi pemasaran, biar lebih dekat sama customer-nya. Sebaliknya, jika ingin suatu supply chain itu efisien, maka jaringan yang ada relatif harus tersentralisasi atau terpusat dengan fasilitas yang lebih sedikit. Perancangan jaringan supply chain mencakup keputusan-keputusan, antara lain adalah yang pertama, keputusan tentang lokasi fasilitas. Ini lokasi fasilitas bisa untuk produksi, gudang, dan di mana akan membeli bahan baku. Yang kedua, keputusan tentang peran fasilitas. Ini apa peran dari tiap fasilitas yang didirikan, atau yang dibangun, atau yang dibuat, kemudian proses apa yang dilakukan di setiap fasilitas. Keputusan yang ketiga yaitu tentang alokasi kapasitas. Di sini berapa besar kapasitas yang dialokasikan di setiap fasilitas. Keempat, keputusan tentang aliran produk atau barang pada fasilitas-fasilitas tersebut. Kelima, keputusan tentang alokasi pasar dan supply, di mana pasar apa yang harus dilayani setiap fasilitas, sumber supply mana yang harus memasok setiap fasilitas, itu meliputi seperti itu. Dan yang terakhir yaitu keputusan tentang outsourcing. Di sini supply chain menentukan apakah mengerjakan sendiri suatu kegiatan tertentu atau menkontrakkan ke pihak lain atau ke vendor lain, seperti itu. Nah, sekarang bagaimanakah jaringan supply chain yang baik? Di sini kita harus melihat dari dua sisi. Yang pertama ada dari sisi pelanggan, yang kedua dari sisi supply chain. Kalau sisi pelanggan, ini jaringan yang baik harus bisa memberikan kecepatan respon yang tinggi, di mana lead time-nya pendek untuk memperoleh barang, dan tingkat layanan yang tinggi, yaitu kemampuan jaringan untuk memasok dengan ketersediaan barang cukup tinggi. Kalau sisi pelanggan, ini lebih menekankan pada kecepatan respon dan tingkat layanan yang tinggi, itu jaringan rantai pasok yang baik. Tapi kalau dari sisi supply chain, jaringan supply chain yang baik itu di mana biaya untuk menyediakan layanan dengan lead time pendek atau tingkat layanan yang tinggi harus dilaksanakan secara efisien. Jadi lebih menekankan pada biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan dengan lead time yang pendek. Ini dengan sesuai dengan keinginan pelanggannya, seperti itu.
Keputusan sampai di mana aktivitas produksi bisa dilakukan tanpa menunggu permintaan pasti dari pelanggan itu merupakan keputusan yang juga sangat penting bagi suatu supply chain. Jadi di sini tuh ada yang namanya decoupling point. Artinya yaitu titik temu sampai di mana suatu kegiatan bisa dilakukan atas dasar ramalan dan dari mana kegiatan harus ditunda sampai ada permintaan yang pasti. Ini contohnya untuk lebih jelasnya tentang decoupling point. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar, produk-produk yang relatif standar, misalkan seperti di sini ada gula dan kertas, itu bisa dibuat oleh pabrik hanya berdasar ramalan. Jadi nggak perlu menunggu adanya pesanan dari pelanggan atau tidak tuh. Sedangkan produk-produk seperti pesawat terbang, kemudian kapal atau mobil gitu ya, itu harus menunggu adanya pesanan dari pelanggan, kemudian baru dibuatkan karena kebutuhan masing-masing pelanggan berbeda. Biasanya kalau untuk benda-benda ya, untuk produk-produk kayak kapal atau pesawat itu membutuhkan desain yang spesifik, permintaan yang spesifik seperti itu. Tapi bukan berarti pesawat sama kapal yang dibuat ini dibuatnya itu mulai dari nol begitu ada pesanan dari pelanggan. Nah, komponen-komponen atau modul-modul dasar yang standar biasanya sudah dibuat dan disimpan terlebih dahulu tanpa menunggu adanya pesanan dari pelanggan. Komponen-komponen tersebut biasanya akan selalu dibutuhkan tanpa tergantung pada jenis pesawat atau kapal yang akan dibuat. Jadi maksudnya ketika ada pesanan pesawat maupun kapal ini dirakit seperti itu, jadi nggak mulai dari nol, jadi sudah ada modul-modul standar yang sebetulnya itu bisa digunakan untuk pesawat atau kapal jenis apapun. Nah, dari decoupling point itu tadi, titik temu tadi, akhirnya ada yang namanya 4 sistem produksi. Yang pertama yaitu make to stock atau dibuat untuk stok ya ini. Jadi pada make to stock produk akhir dibuat berdasarkan ramalan. Jadi hanya berdasarkan ramalan, tidak menunggu adanya permintaan dari pelanggan. Sistem produksi make to stock ini akan cocok dengan produk-produk fungsional yang variasinya sedikit dan ketidakpastian permintaannya relatif rendah. Contohnya itu tadi seperti gula, kemudian kertas, deterjen, seperti itu ya. Barang-barang yang sering kita jumpai di supermarket atau swalayan itu termasuk produk make to stock karena perusahaan atau industrinya mengeluarkan berdasarkan hasil ramalan dari periode sebelumnya, tidak perlu menunggu adanya pesanan dari pelanggan. Yang kedua yaitu assembly to order. Jadi assembly to order itu sistem di mana hanya kegiatan perakitan yang menunggu pesanan dari pelanggan, sedangkan kegiatan lainnya dilakukan berdasarkan ramalan. Jadi ini contohnya adalah mobil. Kalau misalkan kita beli mobil itu kan nggak langsung ada ya, jadi kita membeli itu pasti memesan, beberapa hari kemudian baru produknya diantar, seperti itu. Jadi assembly to order itu cocok pada sistem yang memproduksi banyak variasi produk dengan kesamaan komponen antar produk yang cukup tinggi. Jadi mobil itu sudah punya modul-modul atau komponen-komponen standar sebetulnya ya, yang sudah yang sudah ada. Jadi nanti ketika ada pelanggan yang memesan, mobil tersebut baru dirakitkan. Sistem produksi yang ketiga yaitu make to order. Make to order ini dibuat ketika ada pesanan, jadi dibuatnya mulai dari nol. Nah, pada sistem make to order, kegiatan fabrikasi atau pembuatan komponen tidak bisa dikerjakan tanpa menunggu pesanan dari pelanggan karena setiap pesanan mungkin membutuhkan jenis komponen yang berbeda-beda. Di sini ada contohnya pesanan kita memesan baju di penjahit gitu ya. Itu termasuk make to order karena penjahitnya kan menunggu adanya pesanan dari kita, di mana
kainnya dari kita, kemudian ukurannya seperti apa, akan berbeda dari orang satu dengan orang yang lain. Contoh yang lainnya juga catering. Nah, catering ini juga dibuatnya ketika ada pesanan. Nggak mungkin berbeda dengan warung ya. Kalau misalkan warung itu dia make to stock sistem produksinya. Dan sistem produksi yang terakhir yaitu engineer to order. Sistem produksi engineer to order itu produk baru dirancang setelah ada pesanan dari pelanggan. Ini hampir sama dengan assembly to order. Jadi model ini pada umumnya digunakan jika pelanggan membutuhkan produk dengan rancangan yang spesifik. Rancangan yang spesifik ini bisa berimplikasi pada kebutuhan material dan urutan proses yang berbeda untuk setiap produk. Jadi kalau dalam sistem produksi engineer to order ini, kegiatan perancangan produknya itu tidak hanya dilakukan oleh bagian teknik di sebuah perusahaan, tapi pelanggan maupun supplier itu biasanya juga terlibat dalam perancangan produknya. Itu diikut merancang. Sekarang kita masuk ke trade-off dalam merancang jaringan supply chain. Jadi perlu kita tahu dulu bahwa yang dimaksud dengan trade-off di sini adalah situasi di mana seseorang harus membuat keputusan terhadap dua hal atau lebih, mengorbankan atau kehilangan suatu aspek dengan alasan tertentu untuk memperoleh aspek lain dengan kualitas yang berbeda sebagai pilihan yang diambil. Oke, pada gambar berikut ini kita melihat dua alternatif konfigurasi untuk memasarkan suatu produk yang dibuat di satu pabrik ke 16 area konsumen yang berbeda. Jadi tokonya ini ada 16. Pada gambar pertama, kita bisa melihat ada 4 gudang yang dimiliki perusahaan ditempatkan di 4 wilayah regional yang berbeda. Nah, pada gambar berikutnya, gambar jaringan yang kedua, ada perampingan struktur supply chain yang jumlah gudangnya dikurangi menjadi 2 saja, seperti itu. Oke, jadi ada dampak yang ditimbulkan dari dua konfigurasi ini terhadap ongkos-ongkos supply chain dan terhadap kecepatan supply chain merespon kebutuhan konsumen. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi pada konfigurasi pertama atau jaringan pertama ini, ongkos transportasi dari pabrik ke gudang akan lebih besar. Jadi karena gudangnya banyak ya, jadi ongkos transportasi dari pabrik ke gudangnya akan lebih besar. Nah, walaupun volume produk yang didistribusikan sama, kemudian kebutuhan sumber daya pengiriman dari pabrik ke gudang, misalkan truk sama sopirnya, akan lebih banyak pada jaringan pertama. Ya, karena pabriknya ini mempunyai 4 gudang, jadi sumber dayanya juga membutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan jaringan yang kedua. Kemudian biaya pengiriman dari gudang ke lokasi toko atau daerah pelanggan akan lebih besar pada jaringan yang kedua. Dengan hanya ada 2 gudang, rata-rata jarak kirim dari gudang ke toko atau pusat pelanggan akan jadi lebih jauh. Ya, ini. Biaya-biaya tetap yang berkaitan dengan fasilitas, dalam hal ini tuh gudang, akan lebih besar pada jaringan yang pertama. Perusahaan itu kan juga harus membayar biaya tetap dan biaya operasional untuk 4 gudang ini ya. Jadi lebih banyak biaya operasional, biaya tetap operasionalnya, tapi mengurangi jumlah gudang menjadi 2 itu juga tidak berarti berkurang menjadi setengahnya, tapi tetap lebih rendah kalau di jaringan kedua ini biayanya. Selanjutnya itu tentang waktu respon akan lebih cepat pada konfigurasi pertama, karena itu tadi ya, gudangnya kan diletakkan di daerah lokasi pemasaran atau toko-tokonya. Jadi lead time pengiriman dari gudang ke pelanggan itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan jaringan yang kedua.
Dan yang terakhir, biaya persediaannya akan lebih tinggi untuk jaringan yang pertama, karena setiap gudang akan memiliki stok sendiri, gitu ya, baik cycle stock maupun safety stock. Jadi di gudang ini kan memiliki stok masing-masing kan, jadi biaya persediaannya akan lebih tinggi. Oke, berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan rancangan supply chain. Jadi ada 5, ada faktor teknologi, kemudian faktor sosial politik, faktor ekonomi makro, faktor kompetitif, dan faktor keamanan. Kita akan membahas satu-satu. Kalau faktor teknologi ini, teknologi produksi berpengaruh signifikan pada keputusan jaringan. Nah, misalkan jika teknologi produksi itu menunjukkan skala ekonomi tinggi, maka sedikit lokasi dengan kapasitas tinggi akan jauh lebih efektif, di mana pabrik-pabrik memerlukan investasi besar dan hasilnya relatif murah untuk transportasi. Jadi, ketika skala ekonomi dari produksi itu tinggi, misalkan membutuhkan teknologi canggih itu kan biayanya juga tidak murah, maka sedikit lokasi tapi dengan kapasitas tinggi itu akan menjadi lebih efektif dibandingkan memiliki banyak lokasi pabrik dengan kapasitas yang sedikit. Itu akan menjadi lebih mahal biayanya, seperti itu ya. Nah, contohnya adalah pabrik pembuatan chip komputer. Jika biaya tetap fasilitas cukup rendah, maka banyak fasilitas lokal lebih dipilih untuk menurunkan biaya transportasi. Nah, ini contohnya adalah Coca-Cola. Coca-Cola itu memiliki pabrik di hampir setiap wilayah karena ingin responsif terhadap kebutuhan pasar dan mencapai efisiensi pengiriman berbeda. Jadi, teknologi yang digunakan oleh pabrik pembuatan chip dan Coca-Cola ini memang sangat berbeda. Kalau pabrik pembuatan chip komputer tadi itu kan membutuhkan teknologi yang sangat canggih, sehingga biayanya pun juga sangat mahal dibandingkan dengan Coca-Cola, pabrik yang ya teknologinya ya canggih, cuman tidak terlalu canggih seperti pabrik chip komputer ini ya. Jadi Coca-Cola memutuskan untuk membangun fasilitas yang banyak di setiap wilayah gitu, seperti itu. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial politik. Ini terkait dengan kultur masyarakat, tingkat terkait dengan kultur masyarakat, kemudian tingkat penerimaan masyarakat terhadap kehadiran investasi asing, ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan, dan peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan pemerintah lainnya. Jadi situasi politik yang tidak stabil pun itu juga sering memicu tidak kondusifnya perekonomian suatu negara. Jadi kebijakan yang tidak jelas tentang ketenagakerjaan atau perizinan suatu investasi itu mengakibatkan suatu negara kurang menarik sebagai tempat pendirian suatu pabrik atau fasilitas lainnya. Bahkan dalam memutuskan pembelian bahan baku pun faktor sosial politik ini juga penting untuk dipertimbangkan. Oke, faktor selanjutnya itu faktor ekonomi makro, di mana menyangkut stabilitas keuangan seperti nilai tingkat inflasi dan nilai tukar mata uang, tarif dan insentif pajak, dan sebagainya. Jadi negara yang nilai tukar mata uangnya itu tidak stabil tentu tidak kondusif untuk menjadi tempat usaha. Yang kedua, terkait tarif dan insentif pajak, ini juga sering menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan tentang perancangan supply chain ya. Ini suatu perusahaan akan lebih tertarik untuk mendirikan pabrik di mana suatu negara atau wilayah tertentu apabila ada fasilitas insentif pajak. Jadi insentif pajak itu pada dasarnya adalah pengurangan pajak bagi perusahaan yang mau beroperasi di negara atau wilayah tersebut. Selanjutnya, ada faktor kompetitif. Di sini perusahaan harus mempertimbangkan strategi, ukuran, dan lokasi dari kompetitor saat merancang jaringan supply chain.
Kemudian keputusan mendasar yang diambil oleh perusahaan, apakah akan menempatkan fasilitas mereka dekat atau jauh dari pesaing. Nah, dari sini ada istilah yang namanya positive externalities. Jadi kejadian di mana beberapa perusahaan terletak pada lokasi yang berdekatan tetapi menguntungkan bagi semua pihak. Nah, contoh yang paling mudah yang sering kita temui adalah ada pompa bensin dan ada toko. Ya, positive externalities. Jadi kemudian ada toko retail yang saling bersaing berkumpul di sebuah mall, itu yang namanya positive externalities. Faktor selanjutnya yaitu faktor keamanan. Jadi faktor keamanan suatu wilayah atau negara, tempat di mana fasilitas akan diletakkan atau tempat untuk mendapatkan bahan baku itu menjadi faktor yang juga penting bagi supply chain. Oke, nah sekarang kita masuk ke model-model untuk merancang jaringan supply chain. Ada dua, ada yang namanya metode kualitatif dan ada metode kuantitatif. Kalau metode kualitatif yang bisa digunakan yaitu metode ranking prosedur, jadi perankingan. Untuk metode kuantitatif sebetulnya ada banyak, tapi di sini kita akan membahas lebih jauh lagi tentang metode analisa pusat gravitasi yang namanya adalah gravity location model. Tapi untuk lebih jelasnya, untuk model-model untuk perancangan jaringan supply chain ini, teman-teman bisa baca di modul yang sudah saya upload di Google Classroom. Jadi teman-teman coba baca sendiri, kemudian pahami. Kemudian akan ada tugas terkait model perancangan jaringan supply chain khususnya untuk yang metode kuantitas. Oke, begitu ya. Oke, jadi sampai sini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.